Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video ini saya akan mempresentasikan materi kombinatorik yang merupakan bagian dari matematika diskrit. Materi ini disusun sebagai tugas mata kuliah matematika diskrit dengan dosen pengampun Budi Hartoso MPD. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita dapat memahami konsep dasar kombinatorik mulai dari pengertian, kaidah-kaidah dasar, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kombinatorik. Kombinatorik adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara menghitung banyaknya kemungkinan penyusunan atau pemilihan objek tanpa harus mencacah satu persatu semua kemungkinan tersebut. Dengan kata lain, kombinatorik adalah cara untuk membantu kita menemukan jumlah cara yang memungkinkan secara efisien, terutama ketika jumlah kemungkinannya sangat besar. Prinsip dasar kombinatorik. Dalam kombinatorik terdapat dua prinsip penghitungan dasar, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kedua kaidah ini menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pencacahan. Kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kaidah penjumlahan digunakan jika suatu kejadian dapat dilakukan melalui beberapa pilihan yang saling terpisah. Contohnya, misalnya kita ingin memilih seorang kapten dari 11 pemain inti atau 11 pemain cadangan, maka banyak cara memilih kapten tersebut adalah 11 tambah 11 sama dengan 22 cara. Kaidah perkalian atau rule of production. Kaidah perkalian digunakan jika suatu kejadian terdiri dari beberapa tahap yang saling berurutan. Contohnya, jika kita memilih satu kapten dari 11 pemain inti dan satu kapten dari 11 pemain cadangan, maka banyak cara pemilihan adalah 11 kali 11 sama dengan 121 cara. Nah, kalau faktorial ini digunakan untuk mempermudah penghitungan dalam permutasi dan kombinasi. Contohnya, 6 tanda seru sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Contohnya, jika kita terdapat 3 bola berbeda dengan warna yang berbeda dan ingin mengambil 2 bola, maka P dalam kurung 3,2 sama dengan 3 tanda seru, atau dalam kurung 3 kurang 2 tutup kurung tanda seru sama dengan 6 cara. Permutasi dengan unsur yang sama. Jika terdapat 2 objek yang identik atau sama, maka digunakan rumus N tanda seru bagi dalam kurung P1 tanda seru, P2 tanda seru. Contohnya, kata mama memiliki 4 huruf, tetapi huruf A muncul 2 kali, maka banyak susunannya adalah 4 tanda seru bagi 2 tanda seru sama dengan 12 susunan yang berbeda. Permutasi siklis atau melingkar. Permutasi siklis digunakan untuk menyusunan objek secara melingkar. Contohnya, jika 5 orang duduk melingkar di meja bundar dalam kurung 5 kurang 1 tutup kurung tanda seru sama dengan 4 tanda seru sama dengan 24 cara. Nah, kita masuk nih. Kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Contohnya, jika terdapat 3 bola berbeda warna dan dipilih 2 bola. Cara menjawabnya adalah C dalam kurung 3,2 tutup kurung sama dengan 3 cara. Contoh soal kombinasi, dari 10 siswa akan dipilih 3 orang sebagai perwakilan kelas. Penyelesaiannya C dalam kurung 10,3 tutup kurung sama dengan 10
tanda seru dibagi dalam kurung 3 tanda seru X 7 tanda seru tutup kurung sama dengan 10 kali 9 kali 8 per dalam kurung 3 kali 2 kali 1 tutup kurung sama dengan 120 cara. Aplikasi kombinatorik dalam kehidupan sehari-hari adalah kombinatorik memiliki banyak aplikasi nyata, antara lain keamanan kata sandi untuk menghitung jumlah kemungkinan kombinasi karakter, teori peluang seperti pada permainan kartu dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, digunakan juga untuk bidang matematika, komputer, biologi, dan fisika. Kesimpulannya adalah kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyaknya kemungkinan, susunan, atau pemilihan objek secara efisien. Materi ini mencakup kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Dengan memahami konsep kombinatorika, kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan penjajahan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu lainnya. Demikian presentasi mengenai kombinatorik. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami konsep dan penerapannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.